Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda. Kenapa ngirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Jadi kalau matang, gue hanya jadi penonton aja ya, kalian Iya makan dong, begitu sampai ya. kan begitu juga. Ya Betul. kan? Andai kata itu ada kuping dan dagingnya lah, masa kita Pram? Katanya ketika Cica dapat apa dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Ya. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa Baik-baik saja. kuat gitu. Saya kuat dengan kiriman ini, dan dia nge-tweet itu. Maka ibunya Cica tinggal di Jawa Tengah itu WA-nya diretas. Jadi ketika kebaktian dia handphonenya sedang dicas, tiba-tiba handphone itu ditelepon oleh keponakan Cica yang tinggal di kota lain. Itu menjawab, padahal ibu Cica sedang kebaktian, menjawab suaranya laki-laki. Padahal dan si keponakannya bertanya, ini siapa? Kalau kamu ingin tahu saya, ayo keluar. Oh ya, panik lah, dia lapor ke Cica kemudian WA ibunya di nomor itu dan dijawab lagi di rumah. Pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal memasak kepala babi mengandung dua hal. Pertama, mengandung makna mengesampingkan harkat hidup manusia, karena penyembelihan kepala babi menjadi ekspresi kemarahan sekaligus intimidasi terhadap pihak penerima. Seumpama kiriman kepala babi itu ditujukan kepada mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, tentu respon Hasan Nasbi akan berbeda. Pernyataan Hasan tersebut tentu sangat disesalkan oleh berbagai kalangan, mengingat Presiden Prabowo belum lama ini mengundang para pimpinan redaksi media ke Hambalang. Pernyataan Hasan untuk memasak kepala babi sebagai bentuk tidak ada etikanya terhadap hak hidup binatang. Padahal penyiksaan terhadap binatang merupakan pelanggaran pasal 302 dan 540 KUHP. Ini tidak bisa lagi dianggap ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini sudah ngeri-ngeri yang Ini udah gak ada sedapnya nggak ada nih. sedapnya sama sekali. Teror ini. Ini teror. Langsung arahnya kan teror. Iya. Karena coba Anda bayangkan kalau mengirim kepala babi gitu ya, kebetulan ini hewan unik, tadi ada soal kotor, tapi misalnya bisa dikaitkan dengan orang yang bisa memakannya, kan kalau bukan teror kirim bipang lah gitu ya, yang pernah dipromosikan oleh keluarga istana atau apa gitu. Nah, tapi jelas teror gitu ya. Dan yang saya sebut tidak ngeri-ngeri sedap itu karena semua orang seakan-akan ngeri kan untuk bicara nih. Ya. Ya kalau ini ngeri benar-benar takut karena jumlahnya 6, itu terpotong, makhluk hidup yang terpotong. Ada orang yang nggak mau datang, mungkin nggak mau ngomong karena nanti malah isunya sensitif sekali gitu ya. Tapi kalimatnya semua mengutuk. Coba aja, mengutuk. Nah, kata kuncinya kan nanti di Barreskrim. Terima kasih kan Pak Prabowo sudah sebagai presiden sudah menjawabnya. Pak Kapolri sudah, nih Pak Barreskrim kita, Pak Wahyu Widada yang jenderal baik ini, mudah-mudahan ini dikejar karena Pernyataan Hasan Nasbi itu kontras dengan sikap Prabowo yang sangat penyayang binatang, dari kuda hingga kucing. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Tim Red Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Halus Politik. Tanggal 19 pukul 16.13 itu paket itu tiba di kantor Tempo. Dikirim oleh seorang kurir memakai aplikasi pengiriman ya. Karena dari identitasnya dia memakai helm salah satu aplikasi. Dia membawa kotak besar lalu datang ke satpam di kantor Tempo. Lalu dia memberitahu bahwa ini paket untuk Cica. Lalu satpam meminta silakan tanda tangan. Tapi kemudian dia meminjam spidol lalu menuliskan nama Francisca Christy Rosana dalam kurung Cica, yang itu tujuannya. Jadi tidak di kotak itu tidak ada nama pengirim, tidak ada nama penerima sesungguhnya. Dia baru menuliskannya pada saat diterima oleh satpam itu. Lalu si kurir ini kemudian 10 menit berada di area satpam itu. Dia duduk, dia buka helm, dia telepon. Nanti wajahnya terlihat oleh CCTV. Terlihat. Motornya juga terlihat pakai Honda Beat putih. Termasuk nomor platnya? Nomor platnya juga terlihat. Kemudian dia pergi. Nah,
paket itu berada di pos satpam karena Cica yang jadi tujuannya itu tidak ada di kantor karena dia sedang meliput. Baru besok sorenya dia tiba di kantor jam 3. Satpam memberitahu ada paket di situ, Cica membawanya ke atas. Jadi tidak ada kecurigaan satpam. Tidak ada pada saat kecurigaan, itu? bahkan Tidak ada Cica bau yang menentengnya. keluar. Tidak ada, karena itu tertutup rapat sekali. Nah, Cica membawanya ke atas, begitu di lantai 4 di kantor redaksi itu dia membukanya. Ada teman wartawan lain, Husen, yang membukanya. Begitu dibuka, bau menyengat. Nah, Husen mengintip, di dalamnya ada styrofoam sama plastik merah. Lalu dia minta petugas kebersihan untuk membukanya, tapi baunya makin menyengat kan. Akhirnya dibawa keluar. Dibukalah kotaknya itu dan ternyata adalah potongan kepala babi tanpa telinga. Jadi telinganya sudah dikerat dengan rapi.